kan hubungan kita kepada Gusti Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi bersama saya Danu Sang Bintang dan tentu saja Gus Kholil Mustamid Asrori dalam Kuplu, Kulik Pengetahuan lewat Ummul Kitab. Ini kita masih dalam special edition karena saya ini Gus Kholil ini datang ke tempat saya yang biasanya saya sewan ke rumahnya, kayak ini giliran. Nah, sering sewan nggak ketemu kalau Mas. Ini kan menunjukkan bahwa kegambaran kita sangat berbeda. Kalau di belakang background biasanya itu ada buku-buku, itu menunjukkan tingkat keilmuan. Kalau ini tingkat duniawi. Saya mantan babu, Mas. Musik. Saya mantan babu. Bakul buku. Sama, saya juga mantan bakul lawasan. Iya. Sebentar. Ini saya ada turahan klopo, habis makan klepon saya. Wah, enak itu, Mas. Oh iya, itu kita kalau makan kan juga harus halalan toyiban katanya kan. Nah, ini saya juga, ini kemarin kan rame itu klepon itu halal apa enggak, islami apa enggak, syar'i apa enggak gitu loh. Ini kalau menurut Gus Kholil gimana sih kayak gitu tuh? Klepon. Sempat saya di WA itu, di medsos itu sama bakul klepon. Di grup-grup itu ada klepon kok. Grup yang bukan grup tentang makanan, tapi kok ada bahas makanan, kok ada klepon. Saya buka, klepon kok pakai kopiah, pakai jubah, pakai apa itu? Kayak orang apa itu? Timur Tengah gitu. Timur Tengah. Biar kelihatan syar'i gitu ya. Iya, terus saya penasaran Mas Danu. Saya buka, saya ikuti, saya cari kenapa bisa seperti itu. Ternyata ada agitasi ya. Lalu meskipun ternyata itu tidak benar. Tidak benar. Lalu kalau Mas Danu ngajak ngobrol tentang makanan yang syar'i, yang islami itu seperti apa? Ya, makanan yang syar'i, yang islami itu makanan yang halalan thayyiban. Halalan itu makanan yang diperoleh dengan cara-cara yang benar dan baik. Seperti seminggu yang lalu kita membahas tentang kurban. Nah, tentang kurban, tentang takarrub kepada Allah, mendekat kepada Allah, melepaskan semua ego, semua hawa nafsu kita. Nah, makanan yang halal itu yang diupayakan dengan cara-cara yang benar dan baik, tidak merugikan orang lain, tidak menyusahkan orang lain, nun sewu, apalagi sampai nyolong dan seterusnya. Apapun makanannya yang diperoleh dengan cara seperti itu makanan yang islami. Meskipun nggak harus berasal dari negara mana. Wah, enggak. Klepon itu kesukaan saya ya, Mas. Ya di pasar katanya lupis. Wah, klepon, lopes, wah, ongol-ongol. Iya. Jadi itu dari halal. Yang thayyibnya. Kalau yang thayyib itu bagus, bagus, baik. Itu ya yang bergizi, yang menyehatkan tubuh kita. Akhir-akhir ini kan sering banyak makanan-makanan yang, mohon maaf, kurang bergizi atau bahkan tidak bergizi. Anak saya 4 kecil-kecil itu sukanya jajanan, Mas. Jajanan itu nggak jelas itu bikinnya bahannya apa saja, cara bikinnya seperti apa dan seterusnya, kandungannya apa nggak jelas. Lalu kemudian batuk-batuk, nun sewu, bukan merek ini ya, ciki-ciki itu. Nah, makanan anak-anak namanya ciki-ciki. Lalu kemudian kata ciki-ciki itu oleh banyak orang disematkan untuk makanan-makanan yang tidak sehat. Ciki-ciki marai watuk, marai loro wetenge dan seterusnya. Nah, kebetulan ini Mas Danu, saya kan ahli dakwah, ahli ngidak-idak sawah. Ngidak-idak sawah. Nah, saya berupaya mungkin
Mas Danu juga punya teman yang ahli dakwah juga. Kalau yang benar-benar dakwah ngidak-idak sawah yang toyib itu ya bekerja sebagai ahli dakwah ngidak-idak sawah atau petani itu satu mengikuti kebiasaan baik para pendahulu kita. Nomor dua, segala yang kita makan itu berasal dari tanah dan air. Secara tidak langsung, seperti beras tadinya padi, gabah tadinya padi. Setelah itu kita tanam di tanah, harus diairi. Nah, kalau murni dari tanah dan air atau ditambah sesuatu yang berasal dari tanah dan air, hasilnya akan toyib, akan bagus ya. Apalagi bertaninya atau bekerja sebagai petani itu diniati mengikuti atau meniru kebiasaan orang-orang dulu yang baik, tidak sekedar halal tapi toyib. Nah, jadi syar'i itu kan hubungannya sama peraturan ya. Nah, peraturan itu syariat ya. Syariat ya. Nah, betul. Itu gimana gini, itu? Syariat Islam berarti aturan-aturan dalam agama Islam. Itu mungkin di luar Islam atau selain Islam juga ada syariatnya, ada aturannya, tapi kata-katanya atau istilahnya bukan syariat. Kalau seandainya ini saya Muslim ya, saya punya banyak teman yang non Muslim. Kok yang mereka lakukan atau kelakuan mereka sesuai dengan syariat Islam, mereka ini, teman saya ini meskipun non Muslim bisa disebut syar'i juga ya. Meskipun jadi kata syar'i itu bisa disematkan untuk orang-orang saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, atau siapapun yang bukan Islam. Boleh ya? Bukan boleh. Bisa ya. Bukan boleh ya. Kalau boleh itu kan halal haram. Seperti pernah saya ketemu seorang sahabat. Ini syar'i enggak ini? Ukur-ukur kan nganu tok ini. Enggak ada aturannya, Mas. Lah pernah saya ketemu seorang sahabat non Muslim, tanya apa syar'i itu. Dia bertamu ke saya jawab, penjenengan ini bertamu ke saya, bertamu di rumah saya ini sudah syar'i. Loh, kok bisa, saya kan non Muslim? Nah, syar'i itu sesuai peraturan. Dari sisi bahasa seperti itu maknanya. Apa yang dilakukan penjenengan, lelaku jenengan ketika bertamu ke saya itu sesuai dengan syariat Islam bertamu. Di Islam itu bertamu itu ada syariatnya. Nah, jenengan sudah plek persis sama dengan syariat Islam. Berpakaian sopan. Bahkan uluk salam gitu ya? Assalamualaikum gitu bahkan ya. Iya. Jadi artinya tidak harus selalu merek tertentu ya. Artinya begini, saya sholat ya, misalnya sholat, saya ya karena saya orang Indonesia ya pakai sarung, terus saya pakai pecis, tidak pakai jubah, itu juga tetap syar'i kan? Syar'i, wong syariat Islam. Wong saya memenuhi aturan sholat suci, terus tertutup gitu kan? Tutup aurat, cukup. Wong sholat tidak pakai baju sah kok, tidak pakai kupluk aja sah kok, awut-awutan gini sah kok. Jangan tutup lagi. Enggak, terus terang saya gemes gitu. Karena memang aturan kalau laki-laki hanya dari pusar sampai pusar. Tapi kan karena sopan menghadap Gusti Allah, masa Arab ligo gitu, wong kita punya baju gitu ya. Akhlak. Maka makanan yang halalan thayyiban, makanan yang syar'i adalah makanan yang diperoleh dengan cara-cara yang halal, tidak merugikan orang lain, tidak mencelakakan orang lain, dan makanan itu bergizi atau sehat. Label halal itu lagi kemarin juga sempat ramai juga. Ini singkat saja. Label halal kan terus kemudian dikeluarkan untuk kulkas misalnya gitu loh. Kulkas yang halal misalnya gitu, itu
Ngoyo-woro apa bukan enggak sih? makanan, ngoyo-woro banget. Ya. Oh, Gitu ya. syariat itu ada sejarahnya, Mas. Ya. Ditetapkannya syariat Islam, ditetapkannya hal-hal menjadi aturan atau syariat Islam itu ada sejarahnya. Ya. Dan ada kajian khusus tentang itu. Ya. Tarikh Tasrik namanya. Kitabnya juga ada. Di situ itu disebutkan asasut tasrik, dasar-dasar penetapan syariat. Ada 3, Mas. 1 adamul haraj. Adamul haraj itu artinya adalah menghilangkan kerupekan, menghilangkan kerepotan. Sesuatu akan dijadikan aturan, kok merepotkan, nggak boleh. Nggak boleh Nggak ya. boleh. Peraturan itu harus memudahkan. Harus memudahkan, harus meringankan, harus melonggarkan. Nomor 2 itu taqlilut takalif, meminimalisir beban. Sesuatu akan ditetapkan sebagai aturan atau syariat, kok memberatkan, nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Nomor 3 at-tadrij. At-tadrij itu bertahap sesuai dengan situasi dan kondisi. Artinya kekuatan kita seberapa, kemampuan kita seberapa, seperti itu. Jadi syariat itu harus menenteramkan, mengayomi, Mendasar, aturan-aturan dasar gitu ya, yang mudah dijalankan oleh siapa saja gitu ya, syariat itu ya. Maka di Quran maupun hadis itu ada selalu itu kata perintah itu mesti ada mastatoktum. Mastatoktum itu sesuai kemampuan kalian. Nah, itu. Terus ada lagi laha maka sahabat walaiha maka sahabat, sesuatu yang dilakukan oleh seseorang itu pasti ada efeknya. Lah, tergantung kita ini melakukan sesuatu sesuai dengan anugerah yang diberikan oleh Allah apa tidak, keterbatasan kita seperti itu. Jadi sekali lagi Mas Danu, saya Masya Allah, jadi makanan tadi klepon kok tidak Islam itu ya ngoyo-woro ya, ngoyo-woro ya, meskipun juga sudah ada klarifikasi bahwa itu hoax saja gitu loh. Tapi oke lah, kawan-kawan, itu tadi obrolan kita dengan Gus Kolil. Kita semoga sudah mendapatkan pencerahan di Kuplu ini, karena apa yang kita bahas di Kuplu ini adalah sesuatu yang sangat ringan sekali, serenyah kita makan kerupuk. Kremes-kremes. Iya. Oke, kita akan jumpa lagi di Kuplu selanjutnya. Tentu saja tetap di channel Danusang Bintang Official. Jangan lupa like and subscribe-nya. Kita jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.